Pemirsa, lihat. Ayu Ting Ting penampilannya berubah banget. Ya, ini tadi lagi iseng dikerliin sama ibu, rambutnya ya udah dikerliin. Cantik ya, cantik ya. Cantik gini. Wow. Cantik kok belum laku juga sih. Ya Allah, jahat banget. Indra nggak boleh gitu. Juga ganteng-ganteng belum laku. Gimana kalau kita bareng aja sale? Ya. Midnight sale ya. Oh, baju biar kali laku. gue di sale. Tapi lihat nggak sih hari ini ada yang berbeda dari penampilan kita karena kita mengenakan pita merah ini ya. Pita merah itu artinya masa orientasi siswa sekolah, bukan? Beda lagi kak, bukan. Itu zaman bukan dulu. ya? Oh. Jadi ini ya karena hari ini tanggal berapa coba? 1 Desember merupakan hari AIDS sedunia. Oh, iya. Jadi kita harus lebih aware lagi, kita cari tahu lebih banyak lagi karena yang penting itu adalah menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Betul, mencegah semua penyakitnya ya. Setuju banget. Nah, kira-kira seperti apa ya kalau misalnya kita mungkin tidak terbayang gitu ada di antara keluarga, teman atau kerabat dekat kita yang mungkin terkena penyakit ini. Tapi sekarang kita akan hadirkan seseorang yang luar biasa sekali perjuangannya sebagai seorang pasien yang punya HIV juga. Tetap semangat ya. Tetap semangat, langsung kita undang aja Vivi untuk bergabung bersama kita di sini. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah sehat. Kenalin ini Ayu. Apa kabar? Silakan. Sebagai bintang tamu, boleh memilih buah dulu. Kamu mau makan apa, Vi? Anggur, jeruk, pisang? Biar nggak ribet. Jangan makan pisang kalau lagi hujan-hujan, Pak. Ngeri sakit perut Oh iya takutnya. betul, anggur aja boleh silakan Pikiran. Vivi. Tuh. Ini biar sehat dong. Nah ya, Vi, satu hal nih. Kesehatannya sekarang baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Baik. Baik-baik aja sehat. Menurutnya Minum itu dulu, penting. minum dulu. Lagi bintang tamu disuruh Bapaknya ribet makan. banget sih, orang baru datang disuruh makan buah. Biar enak ngobrolnya dong. Orang bintang tamu datang kasih duit. Yidi. Mana sih? Makanya penonton tuh datang kasih duit. Bala-bala. Bala-bala. Vivi kelihatannya sehat banget. Alhamdulillah Sejak sehat. kapan sebenarnya tahu bahwa Vivi terjangkit AIDS? Saya terinfeksi HIV itu sudah 12 tahun. Sejak 12, oh 12 tahun yang lalu. Jadi udah tahu dari 12 tahun Dari tahun 2002. 2002. 2002. Maaf kalau boleh kita tahu ini kenapa waktu itu? Ya apa ya, kebetulan suami saya seorang pecandu, pemakai narkoba, dan saya taunya justru dari anak saya, bukan dari suami saya. Dari anak? Iya. Bagaimana Kok bisa? ceritanya? Gimana ceritanya? Ya nggak, awalnya memang saya kawin sama seorang pecandu, tetapi saya tidak tahu dia terinfeksi HIV. Dari awal pacaran memang saya bicara tentang status HIV-nya, tetapi memang suami tidak berterus terang kepada saya bahwa dia seorang HIV. Iya. Iya. Dari anak kemudian Terus tahu? akhirnya saya, supaya suami saya tidak memakai narkoba lagi dan tidak fokus terhadap pemakaian jarum suntiknya, akhirnya saya inisiatif untuk mempunyai anak. Oh. Punya anak, setelah itu Pada saat punya anak itu baru Vivi tahu. Jadi kalau ingat awal-awal lagi di belakang, apa ya, justru apa sih mengingatkan dari awal perjuangan aku seorang ibu menghadapi situasi sudah terinfeksi HIV sampai anak saya kena. Tapi perjuangan nggak sampai di situ. Saya sebagai ibu, saya menunjukkan bahwa saya harus bisa. Salah satunya adalah saya fokus terhadap kesehatan anak saya. iya. Pada saat anak saya masuk rumah sakit dan selama 6 minggu dirawat, dan ada perbaikan. Ada perbaikan dan dokter memutuskan untuk saya berobat. Iya. Anak saya pada saat itu saya sudah dirawat pada saat itu, kondisi sudah cukup membaik dan dia masuk pengobatan sampai akhirnya saya drop, Mas. Saya drop, saya masuk di rumah sakit. Waktu itu Cipto, saya hampir selama 6 minggu dirawat di sana. 6 minggu. Dan kondisinya jelek banget. Ya, Yang pada saat itu bisa membuat Vivi bertahan apa? ya kan anak. Karena anak. Iya, karena anak saya sembuh secara hilang HIV tidak. Iya. Tetapi anak saya mulai angsur-angsur membaik, pulih, gemuk setelah pengobatan, dan dokter menganjurkan supaya saya tetap fokus di anak dan pengobatan. Akhirnya saya mau punya motivasi, oh ternyata kalau AIDS diobatin, walaupun sampai sekarang belum ada obatnya, tetapi kalau kita minum ARV-nya,
itu kan sebenarnya menghambat jumlah virusnya. Betul. Tetap bisa bikin sehat. Nah, saya lihat anak saya mulai dari situ, saya lihatin perkembangannya sampai saya punya motivasi anak saya saja bisa sehat. Kenapa saya tidak? Akhirnya saya berdua berobat dan sampai sekarang kami alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, sekarang anak umur berapa? Umur 12, Mbak. 12 tahun. tahun dan sekarang masih dirawat, maksudnya masih terus tetap dalam mengobat pengobatan Iya, harus pengobatan ya, terus. pengobatannya. Nah, Ya walaupun memang nggak ditemuin, kita belum tahu obatnya seperti apa, tapi kan yang namanya usaha ikhtiar harus tetap dijalanin ya. betul sekali. Nah, ketika kita bicara soal HIV/AIDS, terkadang masih ada stigma yang salah nih di masyarakat. Iya, betul. Pandangan-pandangan yang negatif pada orang-orang yang memiliki HIV/AIDS ini. Iya. Mendapatkan perlakuan kayak gitu nggak, Vivi? Ya kalau masalah stigma pastilah. Sampai sekarang awal saya aktif di dunia AIDS itu setelah memang saya terinfeksi HIV dengan anak saya. Saya berharap bahwa sebenarnya stigma itu memang di akhir 2015 ini, nanti di akhir 2015 ini sudah tidak ada. Ternyata Harus memang ada ya. dan memang masih ada gitu. Fungsi KPA sendiri bekerja sudah semaksimal mungkin, tetapi memang stigmanya itu masih ada. Saya nggak tahu kenapa HIV itu selalu dikategorikan penyakit yang menular, tetapi kalau sebenarnya kalau kita lihat penyakit HIV itu tidak gampang menular. Menular ketika memang si HIV ini ada TB-nya. Tetapi kalau dia sebenarnya hanya HIV, itu penularannya jauh tidak bisa lebih gampang. Justru lebih gampang itu hepatitis C. Oh. Iya. Dan bahkan ada beberapa yang mungkin nggak tahu sebenarnya bagaimana sih menularnya. Ya, Iya, ada yang iya. beranggapan Kenapa kok bisa menjauhi ketularan kayak gitu, aduh iya. jangan salaman jangan Iya, cium iya. pipi, jangan minum dari gelas yang Jangan, sama iya, misalnya. betul. Padahal kan tidak tertular melalui cara-cara itu ya. Iya, tidaklah. Kalau misalkan si odanya ini kan disebut dengan orang Oda. HIV. Kalau odanya sendiri memang kayak aku misalkan dari 12 tahun itu tidak ada terpapar TB, saya satu minum dengan Mas Indra atau Mbak nggak akan tertular karena memang saya akan lebih tahu karena gini, kalau oda itu kan sebenarnya kalau orang yang sudah aktif di lama LSM dia kalau dia punya TB dia nggak akan pernah minum bareng, dia tahu bahwa dia menjaga bahwa saya punya TB. Tetapi saya 12 tahun bekerja di LSM, 12 tahun menjadi ODA, saya aktif di berbagai aktivis gitu, dan saya paham gitu, penularannya cuma melalui TB-nya, tetapi HIV-nya tidak. Iya. Dan itu kalau ya kita tahu juga ya, jadi jarum suntik tuh sering sekali ya Iya. kejadian biasanya pada mereka yang menggunakan Iya. narkoba gitu, atau seks bebas yang tidak menggunakan Iya, tidak menggunakan kondom, iya. gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Dan kalau tadi Vivi bilang nih masalah anak, itu Iya. memang kalau udah ngomongin anak tuh rasanya aduh gitu ya, rasanya sedih Sensitif sekali. banget, Ayu juga rasanya banget. pasti Apalagi gitu ya seorang sebagai ibu, ibu ya. ya. Nah, kita akan kedatangan seorang teman kita yang concern sekali dengan anak-anak di Iya. Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Di depan sana jaya. Dulu aku tumbuh di zaman sang legenda si kakak tua. Ada temannya si lumba-lumba Di lingkungan rumah harus menjadi garda terdepan melindungi anak dan menciptakan rumah yang ramah pada anak, yang semua proses pendidikan dalam keluarga itu yang dialogis dan partisipatif. Kami jadinya begini, dewasa sejak dini. Hari ini adalah hari yang sangat inspiratif. Ya, mungkin setelah hari ini akan ada nada-nada yang memang pas untuk anak-anak nanti. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kita masih bersama tamu kita ya, Indra Dan ya. masih bersama dengan Vivi. Ya. Ya, Vivi ini luar biasa sekali perjuangan hidupnya ya. Maksudnya gokil. Ya. Semangatnya Oh, luar gokil. biasa. Iya dong, maksudnya mungkin nggak tahu ya. Saya sih nggak bisa ngebayangin gitu. Kadang-kadang kan kita mikirnya ketika mendapatkan cobaan berupa penyakit terus langsung drop, nggak Langsung bisa drop. ngapa-ngapain. Sementara Vivi memilih untuk bergabung di LSM, ngasih inspirasi untuk orang banyak ya kan hingga Tetap sekarang semangat ini. ya, Iya. sehat Makanya. menjalani kehidupan buat anak. Bener gak? Betul, itu yang terpenting. Dan anak ya, kalau ngomongin masalah anak emang nih, seperti yang kita lihat di VT tadi, tayangan tadi gitu. Anak-anak tuh penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. Banget. Apalagi sebagai papa dari nggak ada anaknya. Apalagi saya.
Iya, kamu Sebagai tuh. seorang ibu dari Bilqis Kumaira Raza. Nah, Cuma gitu kalau gue ngomong serius ya, Kita kata langsung gue ketemu. Oki Lukman. kita langsung ketemu deh ya sama seorang penyanyi yang sangat concern sekali dengan anak-anak. Dan langsung aja kita sambut Protek kehadiran banget sama anak. Rian The Ya. Masih. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tepuk tangan buat Rian. Save our children. Selamatkan anak-anak kita. Kita. Itu terpenting sekali. Tapi sebelumnya boleh kita bilang di sini Rian ini semakin lama semakin matang, dewasa semakin cakep gitu ya. Setelah jadi bapak lo serius gua. Nih rambut lo bener begini nih. Dulu Gitu tuh ya? agak-agak Dulu tuh gonjet kurang dulu. Matanya ketutupan soalnya Matanya dulu. ketutupan. Kelilipan, suduk-suduk gitu kan gak enak ya. Sekarang Sekarang bagus nih. matanya udah bener, jadi dibuka semuanya. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah tadi yang kita saksikan tuh tayangan tadi. Ini Ya. apa sih sebenarnya Save Our Children ini? Save Our Children adalah gerakan di mana kita di sini ingin menyuarakan kita harus semakin peduli dengan anak-anak Indonesia sekarang karena telah banyak tayangan-tayangan di televisi ada kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak-anak, dan belum lama ada aku dapat berita ada 7 anak SD yang terjangkit HIV karena telah mendapatkan kekerasan seksual dari seorang laki-laki yang ternyata dia mengidap HIV gitu. Jadi di sini aku sekarang sudah jadi orang tua. Udah jadi orang Alhamdulillah. tua. Udah punya anak. Di sini aku jadi lebih lebih Waspada. waspada karena jujur aja nggak bisa tidur dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Iya sih. Anakku gimana nih nanti harus Maaf, Rian anaknya cewek atau cewek, anaknya cewek, iya. Oh, sama Dan di kayak sini saya, iya. aku sebagai orang tua harus punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anakku dengan tontonan yang sesuai dengan umurnya, dengan lagu-lagu yang pas dengan umurnya Usianya, juga, iya. dengan usianya. Ya semoga gerakan kemarin di tanggal 20 November karena memperingati Hari Anak Universal Ya. bisa menyadarkan masyarakat bahwa sangat penting kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak kita, menyayangi anak kita, menghargai anak kita karena dengan kita menghargai anak-anak kita, suatu saat orang tua juga akan dihargai oleh anaknya. Gitu. Penting banget. Sejak kapan sih sebenarnya Rian concern masalah anak-anak ini? Biasanya kan ada triggernya nih ya, sesuatu yang bikin oke, ini kayaknya saatnya untuk bergerak. Kalau Rian Iya. sendiri kapan? Sejak punya anak, karena waktu itu pas aku lagi main sama anakku gitu kan, aku bingung lagu apa yang pas buat anakku ya gitu. Sekarang udah nggak ada ya lagu anak-anak Akhirnya ya? aku Ada. harus Abang tukang bakso. nah akhirnya Itu zaman dulu. lagu lama lagi, jadi akhirnya aku Iya. harus dengerin lagu-lagu misalnya Pelangi-Pelangi, Dudi dudi dam dam. Aduh di duri dam. Kamu makannya apa? Pete. Ya pete. Pete. Benar ya, tapi sekarang ini jarang Iya. sekali ya. Jadi hiburan sekarang untuk tuh anak-anak. banyak anak-anak yang dewasa sejak dini. Nah, Benar. betul. Gitu. Benar, Karena benar, ada benar. ya mau nggak mau kalau anak-anak kan sebenarnya dia merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya justru ke orang tua. Orang Jadi tua. bukan anak-anak yang disalahin, tapi orang tuanya yang harus benar-benar harus tanggung jawab untuk ya dengerin anak-anak yang lagu-lagu yang pas. Terus Iya. lihat tayangan-tayangan juga harus yang Benar. Tapi kadang kan sesuai. kalau di sekolah gitu ya kan kita kadang suka nggak bisa ngontrol gitu kalau mereka lagi main sama temen-temennya juga kan apalagi Iya, anak-anak bener. SD sekarang laganya udah pada kayak tengil-tengil banget kan. Aduh, bukan lagi. ya mungkin Udah. itu bisa dimulai dari di dalam rumah sih. Kalau kita mendidiknya baik, terus kita mengarahkan juga baik. Iya. Mudah-mudahan saat dia bersosialisasi di luar, Dia tahu. juga akan bersikap baik dan terhindar dari dibully sama teman-temannya. gitu. Temen-temennya. Ya kayak temenku ada yang cerita ya, anaknya nih masih pre-K, maksudnya pasti TK. Nyanyinya sakitnya tuh di sini gitu. Di dalam Itu karena- sakitnya karena selingkuh. Ditanya dong, memang selingkuh itu apa, Dek? Nggak tahu gitu Udah, katanya. itu dia, itu bukan salah anaknya kalau menurut Salah aku. orang tuanya. Salah orang tuanya. Jadi Oh. harusnya saat ada lagu yang Itu tidak kan di pas TV dengan ya. saat ada lagu yang pas yang nggak pas dengan usianya dia ya harusnya Harus dikasih diganti tahu. atau Benar. dikasih tahu Jangan gitu. gitu. Nah, ntar kalau salah denger lagu kayak ini nih, Miss Sosialita. Duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri dam.
masuk ya, otomatis langsung saya bangun berdiri kayak pengen nyeksa dia gitu. Jangan ibu, jangan ibu. Bentar, Jangan hari dong. ini Bayu rambutnya kayak ibunya Vicky loh, keriting-keriting. Hei. Barangan lo. Tapi cantik banget loh Miss Sosialita hari ini, lihat tuh. Oh, daripada bulu kamu tuh, bulu-bulu kayak pelangi biru. warna-warni lo. Enak kan Bu? Aneh banget lo pakai Iya shadow. bener. Ada apa Miss Sosialita? Aduh bentar Pak, ngelihat Bapak ini mukanya adem gitu ya, salaman dulu lah. Cie. Oh, Ini jawab. mukanya adem. Kan belum baca, Ya enggak tadi ke Oke ini. Pak, seperti biasanya Miss Sosialita akan mengkorek-korek nih fakta dari Pak Rian Demasif. Ayo di fakta ternyata. Cikor, lu kenapa semangat banget, lu seneng banget kayaknya sama ayah lo. Dijodohin aja, dijodohin kawin. Cikor kalau setiap ayah, wow, begitu-gitu loh. Emang, Ya, silakan. Rian Apaan Egi sih ini Pradipta gini mulu? atau dikenal sebagai Rian Demasif, Ya. lahir di Yogyakarta 17 November 1985. Oke. Salah. Terus siapa yang Yang ngasih bener tahu? kapan? Lu gue tanya. Tanggal dan bulannya benar, tahunnya yang salah. Tahun berapa? 86. Oh, 86. Ini tadi yang nyebutnya berapa? 85. 85. Oh, bukan lu tuh kayak 85. Salah. Salah. Sebutin satu lagi deh. Ada lagi nggak? Yang kedua. S. Rian memiliki koleksi piringan hitam di rumahnya dan dia ini katanya sangat takut sekali sama waria. Salah. Kalau piringan hitam benar. Kalau waria nggak takut sih. Salah. Merinding aja. Merinding, oh merinding. Oh, salah. Orang waktu itu warianya cerita kok ketemu Pak Rian sama dia lari. Lah kalau tahu kalau warianya lu temenan Kalau sama warianya dia. Oke, nih ya. Di sini kita sudah kehadiran orang-orang sangat luar biasa sekali dan kita masih ngomongin soal anak-anak nih, bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang buruk di sekitar lingkungannya. Nah, kalau ngomongin masalah anak-anak, ada satu orang yang beneran deh ini dari saya masih kecil sampai sekarang nggak berubah wajahnya. Ngefans. Ya, Saya ngefans jadi ngefans bener-bener banget. sampai saya punya anak masih aja. Masih begitu, masih Wajahnya seger, begitu ya aja, kan, dan ya. masih concern sama urusan anak-anak. Ya. Siapa sih dia? Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Seru. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang dari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Seru bersama saya Indra Herlambang dan Ayu Ting Ting yang makin lama makin cantik aja nih orangnya. Nah, beneran. Iya cantik lah anaknya Bapak Rojak. Minuman asal Depok. Lama-lama bener-bener kayak gue kayak tukang monyet. Tik-tik diiringin mulu pakai gendak. Tapi bentar, udah nonton belum tuh filmnya Dian Sastro yang baru? Belum. Bagus banget Ayu. Harus nonton ya? Oh, harus. Tapi mas nontonnya sama siapa? Usaha. Nih, ini berarti minta tolong nih untuk ditemenin nonton. Ayo Ivan Gunawan ajakin. Pokoknya jangan lupa nonton ya 724 yang main ada Dian Sastro, ada juga Lukman Sardi. Seru banget, bagus banget. Di Twitter lagi rame tuh semua orang ngomongin katanya lucu dan menyenangkan filmnya. Pokoknya komedian. Biasanya Dian Sastro kalau main katanya serius gitu. Oh. Cuma kalau di sini dia mainnya gokil. Pokok banget tau gak sih? Asik. Tapi sekarang kita kembali lagi sama teman-teman kita di sini. Kita berikan tepuk tangan dong. Dian Demasif sama Vivi ya. Ngomongin masalah anak-anak ini sebenarnya memang penting sekali karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia. Iya dong. Generasi Vivi penerus juga bangsa. generasi penerus bangsa. Vivi pun juga mengalami sendiri ya ketika anak ini kan benar-benar sesuatu yang harus diperjuangkan banget gitu. Harapannya Vivi sendiri buat anak nih sekarang apa untuk anaknya Vivi? Ya, harapannya sih yang pastinya saya pengen menyekolahkan setinggi-tingginya walaupun Amin. punya status HIV. Betul. Karena kan kalau kita punya status HIV bukan berarti dia tidak bisa
bisa menjadi orang yang hebat ya Iya, gitu. Karena kan iya. memang kan kalau orang beranggapan bahwa anak yang status HIV itu bisanya hanya di rumah, nggak usah di sekolah, ya kan. Intinya kalau di sekolah kan mendapatkan stigma di sekolah. Iya. Kalau sekolah setinggi-tingginya pasti orang menjudge itu cuma HIV doang gitu kan. Yang pastinya saya sih berharap bahwa walaupun sudah HIV, tetapi saya pengen anak saya tetap Mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang lain itu ya. yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau bicara soal anak-anak, ada satu figur di Indonesia ini ya yang sangat concern sekali masalah anak-anak. Betul, Aku Ken. agak sebel sebenarnya sama dia. Kenapa? Karena sampai sekarang masih dipanggil kak gue dan panggil om sama orang-orang. Kak Seto. Riza. Macet lagi, gara-gara si kamu lewat. Macet lagi, gara-gara si kamu lewat. Si Komo, ya Allah si Komo. Kak Seto di sini boleh Kak kak? Seto, boleh duduk di sini. Vivi bergabung Nah, di sana iya. sama Ayu. Boleh di sini Ayu sama kita ya kan? Apa kabar si Komo kak? Boleh. Wele Kak Seto. Maaf ya, untuk pertama ini saya pertanyaannya pribadi banget ini. Resep awet mudanya apa Kak Seto? hidup sehat kayaknya. Ya selalu penuh rasa syukur. Itu yang terpenting ya. Selalu tersenyum Ah. dan olahraga tiap pagi. Lihat, Itu aja. lihat Kak Seto tuh kayaknya hidup tuh adem banget gitu ya. Kayak nggak pernah punya masalah gitu Pak. Iya. Nggak kayak lihat Bapak kayaknya aduh pusing banget kepala saya. Makasih banyak ya. Oke, kita ngomongin masalah tadi ini nih, parental control movement di sini kita lihat ya. Save our children. Kak Seto, Ya. sebenarnya saat ini seperti apa sih kondisi anak-anak di Indonesia secara keseluruhan ya? Iya, kalau memang boleh dikatakan jujur, memang masih terperangkap dalam berbagai tindak kekerasan. Masih banyak ya? Ya, sebagai contoh begini, data dari Komnas Anak, dari KPAI maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu 1 tahun kekerasan terhadap anak hanya sekitar 2.500, 2.006, di bawah 3.000. Ya. Nah, pada waktu saya bertemu dengan aktivis perlindungan anak dari Inggris, beliau mengatakan di Inggris yang jumlah penduduknya sekitar 65 juta saja, itu setiap tahun ada 300.000 kekerasan terhadap anak. Karena apa? Karena mereka berani melapor. Yeah. Nah, mereka menduga di Indonesia ini seperti fenomena gunung es gitu. Jadi yang dilapor tuh hanya di pucuknya saja. Iya. Belum jauh di bawah sana, di pelosok-pelosok dari mulai Sabang sampai Merauke itu penuh kekerasan yang tidak berani diungkap. Apalagi kekerasan seksual ini sering dianggap aib, ya, memalukan keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang pelakunya adalah orang-orang terdekat juga, kadang kakek, paman atau tetangga dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang tidak terungkap ke permukaan. Nah, ini yang harus berani dibedah bersama-sama. Dan salah satunya adalah memberdayakan para orang tua menjadi orang tua yang profesional, yang juga mendidik anak dengan kekuatan cinta, bukan dengan cinta pada kekuatan atau kekerasan. Begitu. Luar biasa tuh. Ayo, kamu udah merasa belum sebagai orang tua yang profesional berbilkis? Kalau profesional sih belum ya, karena saya tidak sepenuhnya menjaga Bilkis di rumah, Iya. karena saya juga harus bekerja gitu. Jadi ya semuanya untungnya saya masih punya orang tua yang selalu care dan peduli sama Bilkis. Jadi setiap saya pergi mereka 24 jam pasti selalu membantu saya untuk menjaga Bilkis. Jadi saya lebih ngerasa aman dibandingkan saya ada Mempercayakan babysitter kepada gitu, orang atau mungkin sama lain orang gitu lain tuh ya. saya nggak bisa gitu. Tadi pernah membentak nggak? Enggak pernah. Sayang banget saya kasih Membentak jangan, boro-boro menjewer membentak. jangan. Oh, jadi Itu yang penting. bahkan tindakan seperti membentak, menjewer, Betul. misalnya Itu tetap- masuk ke gudang, dihukum seperti itu tuh Itu juga nggak baik ya. Itu termasuk kekerasan terhadap anak ya. Rian Kalau dengan gimana dong? kekuatan cinta, kenapa tidak dengan cara yang lebih sabar, ramah, Iya. begitu? Kalau Rian ke anak gimana misalnya nih? Ya seperti kata Kak Seto waktu itu, kalau misalnya namanya capek kan kadang kita suka dilampiasin ke anak kadang-kadang. Kalau bisa kalau marah jangan marah, tapi misalnya dinyanyiin aja gitu. Kalau suruh tidur, Ralia cepat tidur. Ya iya, bapaknya penyanyi enak banget suaranya ya, anaknya nurut. Kalau gue ntar ke anak gue, nah cepet tidur, dia bangun masa. Papa diam papa. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu lah, anak kecil gimana sih Bapak? Cuma ngomongin masalah lagu ya, ini ternyata ada Fiza teman kita di sini yang juga menciptakan satu lagu ternyata ya untuk tema yang untuk anak-anak nih sebenarnya. Kegelisahannya apa sih Za tentang kondisi anak-anak sekarang ini sebenarnya? Nggak, kebetulan aku belum punya anak Mas Indra. Belum punya ya? Belum, jadi dan nggak punya adik sama sekali atau kakak. Oh, jadi sendirian gitu? Sendirian dan Tunggal. iya, dan kalau lihat anak kecil tuh sayang
gampang akrab juga gitu. Jadi sedih aja, dan kebetulan nih keluargaku sendiri tuh dewasa sejak dini seperti judul laguku gitu. Masih kecil udah tahu banyak hal yang belum saatnya lah gitu ya, harusnya ya adik-adik aku sebenarnya. gitu. Jadi makanya terciptalah lagu itu gitu. Dan akhirnya menginspirasi Rian untuk bikin gerakan ini bareng kita semua. Oh, jadi sebenarnya ini akhirnya bisa berkumpul Karena sebuah lagu. karena lagu ini. Yes. Ini berawal dari aku sudah punya anak, terus tiba-tiba Fiza kebetulan adalah teman kecil. Teman kecil terus masih dari kecil banget. Dari segini nih. Segini botol minyak angin. Kata dia semut, harus segitu. Kecilnya juga segini kali. Ya, jadi masih kabar-kabaran sampai sekarang, terus tiba-tiba dia ngasih tahu, gue ada lagu gitu. Judulnya Dewasa Sejak Dini, dan tiba-tiba aku merinding dengerinnya. Maksudnya ketika ada satu musisi yang begini kan penampilannya, tapi ternyata dia bisa bikin lagu yang menyentuh banget gitu. Karena Hatinya lembut, jujur aja, Hatinya lembut, iya. Nggak kayak dari luarnya. jujur aja aku sendiri kangen banget sama lagu anak-anak yang kayak dulu, kayak ada lagu Bintang Kecil, Naik-naik ke Puncak Gunung. Ambilkan Sekarang ini bulanmu. benar. Sekarang ini emang udah sangat kurang, dan tiba-tiba sahabat saya waktu kecil bikin satu lagu yang unik banget dan lucu banget. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita sama lagu anak-anak gitu. Sebentar, kalau gitu kenapa nggak The Massive tiba-tiba bikin album khusus anak-anak gitu? Mungkin nggak? Itu dia kan kadang, Iya dong, bisa aja kan tiba-tiba menciptakan lagu-lagu buat anak-anak gitu. betul. itu dia kan inspirasi kan selalu datang dari mana aja ya. Dan sekarang inspirasi datang dari sahabat kecilku sendiri gitu. Jadi dari situ akhirnya kita semua berkumpul, ngajak Kak Seto, ada Mbak Tika Bisono, ada Bang Aris Merdeka Sirait, terus ada beberapa pencipta lagu anak-anak. Dulu ada Papa Tibok waktu itu. Oh iya, Papa Tibok. Iya. Benar-benar itu merinding banget sih waktu kita turun ke jalan dan menyalakan lilin, di mana kita menyuarakan tentang kita harus menjaga anak-anak kita karena kita prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang. Itu luar biasa banget rasanya gitu. Keren banget ya, gerakan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau Vivi sebagai ibu, ya kan, sebagai aktivis juga gitu ya, berarti kan melihat gerakan ini gimana pendapatnya? Ya cukup bagus ya, karena memang kekerasan seksual pada anak, bener kata Pak Kaseto, sebenarnya banyak banget yang di pelosok-pelosok Kadodaria sebenarnya yang merasakan itu tapi tidak berani melapor. Dan itu sampai kalau tahap sampai kena AIDS itu kan ya Allah kasihan banget ya. Karena kan anak ini kan sebagai penerus bangsa. Kalau seandainya dia terinfeksi HIV AIDS, gimana nanti ke depannya? Karena kan masa-masa yang harus mereka dapat itu kan sebenarnya kasihan lah ya. Masih sekolah tinggi, tetapi kalau sudah ada infeksi seksualnya saja, buat mereka sekarang jadi minder. Karena benar banyak banget ya kalau aku lihat kasus-kasus sekarang ini, anak terinfeksi HIV saja itu orang tuanya tidak pernah mau memberanikan diri untuk buka status, baik di sekolah atau di masyarakat, karena stigma itu masih ada. Dan satu pentingnya itu adalah pendidikan seks usia dini, itu sangat penting. Kita bisa mengajarkan tentang seks, misalnya tidak melakukan itu, tetapi kita mendidik anak kita supaya kita tahu ini semua bentuk kelamin, batasan yang mana. Kamu boleh melakukan itu kalau setelah menikah. Karena gini, kadang itu di Indonesia menjadi tabu, tetapi kan sekarang anak zaman sekarang tuh pinter. Dia bisa buka film blue di internet, tetapi dia mencoba di orang lain. Betul. Jadi lebih baik dari orang tuanya gitu ya, mendapatkan semua informasi. Pendidikan awal pasti dari orang tua ya. Setuju banget. Saya penasaran deh sama lagunya seperti apa ya yang dari Fiza tadi sama Rian. Tapi nanti kita dengerin ya, karena itu jangan kemana-mana dong. Tetap di Ada Aja. Macet lagi, gara-gara si komo lewat. Macet lagi, gara-gara si komo lewat. Macet lagi tadi. Ku kan selalu ada untukmu. Jangan kau bersedih. Emang sini nama vokalisnya nih. Emang enak lo, tadi lo ngata-ngatain gue, kualat ya lo nyanyi. Coba tuh tengah. Sorry, nggak boleh gitu dong. Kita nggak boleh galak-galak. Mas Tarmizi yang bener dong, Mas Tarmizi nyanyinya. Biar. Ngapain lo mau nyanyi lagi? Gak apa-apa. Oke. Kembali lagi di Ada Aja. Yuk, kalau Ayu kan udah punya Bilkis ya, udah ngerasain jadi orang
walaupun begitu, aku juga udah pernah ngerasain bagaimana repotnya jadi orang tua. Karena ponakan gue 12. Oh banyak ya Om. Ponakan gue 12, Oh Om selusin. ya, Om Indra banyak ponakan. Maaf, nggak dipanggilnya Om. Apa? Bro. Bro. Oh serasa muda ya. Biar muda Nanti kan terus. bentar lagi 13 sama anaknya Om Indra. Bentar lagi mau nikah. Amin ya Allah. Kenapa dia nggak bilang-bilang Kak Seto? Iya, Udah iya, siap iya. undangan udah. Udah, undangan udah ada, catering udah ada, tempat udah ada, pengantennya, tentatif. Nggak boleh ngomong gitu. Belum. Sudah disediakan. Tenang, kita tunggu aja lah ya. Tapi kayaknya nih ya, saya harus belajar banyak dari teman-teman di sini yang sudah punya anak nih. Bagaimana caranya untuk menjaga supaya anak-anak kita ini bisa Ya. menjadi anak-anak seutuhnya. Betul. Yang punya dunia ceria, yang nggak dewasa sebelum waktunya. Ya. Kak Seto, yang paling penting sebagai orang tua yang dikontrol ini apa? Kan ini parental control movement. Iya, iya, Apa yang iya. harus kita kontrol sebagai orang tua? Ya, emosi masing-masing ya. Jangan mudah tadi meledak, mudah marah dan sebagainya. Dan memosisikan anak bukan sebagai komunitas kelas bawah, lalu orang tua sebagai bos atau komandan, tapi justru menjadi sahabat yang paling akrab dengan putra-putrinya. Kak Seto, Itu yang saya paling pengen nanya, kalau misalnya kayak kita gemes gitu sama anak. Gemes. Gemes kan saya suka yang sampai kayak gitu banget gitu Kak Seto. Lucu banget sih. Nggak gitu. Anak siapa sih? Bukan. Anak siapa? Kalau itu Bapak marah-marah, itu gimana Kak Seto? Itu boleh kayak misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Iya, artinya jangan sampai menimbulkan anak jadi ketakutan, kesakitan dan sebagainya gitu. Dicubit, digemesin gitu, tapi akhirnya malah nangis, malah itu termasuk kekerasan terhadap anak sebetulnya. Nah, kalau Rian nih, salah satu bentuk kontrol juga dari orang tua itu pastinya adalah menjaga apa yang boleh dilihat, boleh didengar, boleh dilakukan oleh anak-anak. Kalau Rian sekarang buat anak-anak gimana jadinya? Ya kan kebetulan aku kan sebagai musisi selalu membuat lagu-lagu yang memang sesuai dengan apa yang aku rasain. Nah, karena sekarang udah punya anak, jadi karena lagunya ada masif kan banyak yang patah hati juga, tapi ada yang cinta-cinta juga. Jadi anakku juga nggak boleh kalau dengerin lagu-lagu. Jadi sesuai sama kalau misalnya Jangan Menyerah boleh. Jangan Menyerah boleh. Atau lagu-lagu anak-anak misalnya, yaitu aku kadang sekarang lagi koleksi piringan hitam, aku dengerin piringan hitam yang lagu anak-anak semua gitu-gitu. Jadi lebih ke ngejagain dari lagu-lagu, terus dari tayangan-tayangan yang memang pas untuk dia gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau lagi nonton TV juga ditemenin tuh anak-anak ya. Tahu mana yang harus ditonton, mana yang enggak. Kan suka ada gitu kan, bimbingan orang tua. Iya, kan aku kan sering ninggalin juga. Jadi aku serahkan ke mamanya juga, jadi harus selalu kontrol setiap saat. Nggak, harapannya untuk masyarakat kita nih, terutama buat anak-anaknya ke depannya seperti apa sih sebenarnya pengennya? Kalau menurut saya, harapannya untuk ini adalah tugas kita bersama sih. Nggak perlu nunggu punya anak untuk peduli sama adik-adik sih. Cakep, keren banget. Ya tapi bener, ini tugas semua lapisan masyarakat kok. Dari presiden sampai paling bawah. Nah, ini yang kita bisa lakukan sebagai masyarakat untuk ikutan gerakan ini apa nih? Apakah kita harus bergabung, kita harus ikut websitenya kayak Twitternya atau apa, atau gimana ya? Kalau misalnya punya media sosial, tweet aja ini parental control movement, hashtagnya Save Our Children. Tapi itu kan cuma ini ya. Ya itu bagus lah kalau kalian mau bantu kita untuk di Twitter. Tapi yang paling penting kan prakteknya. Betul. Kita gimana nih di rumah sama sepupu kita, sama adik kita, sama tetangga, sama orang lain lah semuanya. Cuma kalau cuma sekedar hanya tulisan doang. Langsung aja beri kasih sayang di tempat gitu. Itu yang terpenting. Vivi, sebagai ibu dari seorang anak, apalagi anaknya ini juga berbeda dengan anak yang lain gitu ya, kehidupannya harus benar-benar berjuang nih anaknya Vivi ya. Gimana sekarang ngelihatnya nih ke depannya? Ya, ke depannya sih saya berharap bahwa anak saya bisa sekolah dengan, walaupun punya status HIV ya, maksudnya tidak lagi dipandang bahwa lihat HIV-nya gitu kan. Sebenarnya kan nggak perlu dijauhin lah ya, yang dijauhin kan sebenarnya penyakitnya, bukan orangnya gitu kan. Kalau kita paham tentang penularan dan pencegahannya tuh bergaul dengan orang yang AIDS juga nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah. Dan seperti juga tema tahun ini adalah TOP. Temukan, obati, dan pertahankan. Pertahankan maksudnya jumlahnya jangan sampai bertambah lagi. Iya. Ya, itu yang karena sekarang justru angka yang paling tertinggi itu pada perempuan ya, perempuan yang khususnya ibu rumah tangga. Justru IDU dengan injection drug user itu angkanya menurun. Oke. Buat Kak Seto nih, apa yang mau disampaikan untuk orang tua seluruh Indonesia? Ya, kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua di seluruh tanah air, marilah kita mulai dari dalam keluarga lebih dahulu. Karena sebuah Indonesia yang hebat, yang megah, yang besar,
yang ramah anak dimulai dari keluarga-keluarga yang ramah anak. Ah, sebelum kita pamit, kita mau ingetin lagi nih. Ada yang merasa mukanya secantik Ayu Ting Ting? Atau setampan Indra Herlambang? Atau Ned Hendrik? Atau Kristi Julia? Ya, silakan kirimin di tweet kita aja. Mention aja ke kita di ada-ada aja _ada-ada-aja_ GTV. Masa nggak ada yang mirip gue sih? Cakep gini. Adalah, yaudah yuk. Pamit. Pamit. Oke deh, sekarang kita akan dengarkan lagunya dulu. Siap-siap dulu boleh ya, Fiza sama Rian? Nah, silakan. Kita dengarkan dulu. Tumbuh di zaman sang legenda si kakak tua. Ada temannya si lumba-lumba berkelana di laut Jawa. Setiap malam si bintang kecil amat banyak hias angkasa. Alangkah indah waktuku kecil melihat pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Papa tebak kemana dan ibu Sut juga kemana. Yang bantunya cepatlah kembali bikin lagu lagi, hiburlah hati ini. Adik-adik kami jadinya begini, dewasa sejak dini. Agnes Monica Enoleri. Ada stigma yang salah nih di masyarakat. Iya, betul. Pandangan-pandangan yang negatif pada orang-orang yang memiliki HIV/AIDS ini. Iya. Mendapatkan perlakuan kayak gitu nggak, Vivi? Ya kalau masalah stigma pastilah. Sampai sekarang awal saya aktif di dunia AIDS itu setelah memang saya terinfeksi HIV dengan anak saya. Saya berharap bahwa sebenarnya stigma itu memang di akhir 2015 ini, nanti di akhir 2015 ini sudah tidak ada. Ternyata memang ada, ya. dan memang masih ada gitu. Fungsi KPA sendiri bekerja sudah semaksimal mungkin, tetapi memang stigmanya itu masih ada. Saya nggak tahu kenapa HIV itu selalu dikategorikan penyakit yang menular, tetapi kalau sebenarnya kalau kita lihat penyakit HIV itu tidak gampang menular. Menular ketika memang si HIV ini ada TB-nya. Tetapi kalau dia sebenarnya hanya HIV, itu penularannya jauh tidak bisa lebih gampang. Justru lebih gampang itu hepatitis C. Iya. Dan bahkan ada beberapa yang mungkin nggak tahu sebenarnya bagaimana sih menularnya. Ya, Iya, ada yang beranggapan Kenapa kok bisa menjauhi ketularan kayak gitu, aduh ya. jangan salaman jangan Iya, sentuh pipi, iya. jangan minum dari gelas yang Jangan, sama iya, misalnya. betul. Padahal kan tidak tertular melalui cara-cara itu ya. Iya, tidaklah. Kalau misalkan si odanya ini kan disebut dengan orang Oda. HIV. Kalau odanya sendiri memang kayak aku misalkan dari 12 tahun itu tidak ada terpapar TB, saya satu minum dengan Mas Indra atau Mbak nggak akan tertular karena memang saya akan lebih tahu karena gini, kalau oda itu kan sebenarnya kalau orang yang sudah aktif di lama LSM, dia kalau dia punya TB, dia nggak akan pernah minum bareng. Dia tahu bahwa dia menjaga bahwa saya punya TB. Tetapi saya 12 tahun bekerja di LSM, 12 tahun menjadi ODA, saya aktif di berbagai aktivis gitu. Dan saya paham gitu, oh penularannya cuma melalui TB-nya, tetapi HIV-nya tidak. Iya. Dan itu kalau ya kita tahu juga ya, jadi jarum suntik tuh sering sekali ya Iya. kejadian biasanya pada mereka yang menggunakan Iya. narkoba gitu. Atau seks bebas yang tidak Iya, menggunakan tidak menggunakan pelindung, kondom, iya. gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Dan kalau tadi Vivi bilang nih masalah anak, itu Iya. memang kalau udah ngomongin anak tuh rasanya aduh gitu ya, rasanya sedih Sedih sekali. banget, Ayu juga rasanya banget. pasti Apalagi gitu ya seorang sebagai ibu, ibu ya. ya. Nah, kita akan kedatangan seorang teman kita yang concern sekali dengan anak-anak di Iya. Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Ada-Ada Aja. Letakkanlah tanganmu di atas bahuku, biar terbagi beban itu dan tegar dirimu. Di depan sana jaya. Dulu aku tumbuh di zaman sang legenda
menjadi garda terdepan melindungi anak dan menciptakan rumah yang ramah pada anak, yang semua proses pendidikan dalam keluarga itu yang dialogis dan partisipatif. Jadinya begini, dewasa sejak ini. Hari ini adalah hari yang sangat inspiratif. Ya, mungkin setelah hari ini akan ada nada-nada yang memang pas untuk anak-anak nanti. Kembali lagi di Ada-Ada Aja. Kita masih bersama tamu kita ya, Indra ya. Masih bersama dengan Vivi. Ya, Vivi ini luar biasa sekali perjuangan hidupnya ya. Maksudnya gokil. Semangatnya luar biasa. Iya dong, maksudnya mungkin nggak tahu ya, saya sih nggak bisa ngebayangin gitu. Kadang-kadang kan kita mikirnya ketika mendapatkan cobaan berupa penyakit terus langsung drop, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara Vivi memilih untuk bergabung di LSM, ngasih inspirasi untuk orang banyak ya kan, hingga tetap sekarang semangat ini. ya, sehat menjalani kehidupan buat anak, bener gak? Betul, itu yang terpenting. Dan anak ya, kalau ngomongin masalah anak emang nih, seperti yang kita lihat di VT tadi, tayangan tadi gitu. Anak-anak tuh penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. Banget. Apalagi sebagai papa dari nggak ada anaknya. Apalagi saya. Iya kamu sebagai tuh. seorang ibu dari Bilqis Kumaira Raza. Nah, cuma gitu kalau gue ngomong serius ya, kita langsung ketemu. Kita langsung ketemu deh ya sama seorang penyanyi yang sangat concern sekali dengan anak-anak. Dan langsung aja kita sambut kehadiran Rian The Masih. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Save our children. Selamatkan anak-anak kita. Itu terpenting sekali. Tapi sebelumnya boleh kita bilang di sini, Rian ini semakin lama semakin matang, dewasa semakin cakep gitu ya. Setelah jadi bapak, lo serius gue. Nih rambut lo bener begini nih. Dulu Gitu tuh ya? agak-agak Dulu gonjet kurang. matanya ketutupan soalnya Matanya dulu. ketutupan. Kelilipan, suduk-suduk gitu kan gak enak ya. Sekarang matanya udah benar, jadi dibuka semuanya. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah tadi yang kita saksikan tuh tayangan tadi. Ini apa sih sebenarnya Save Our Children ini? Save Our Children adalah gerakan di mana kita di sini ingin menyuarakan kita harus semakin peduli dengan anak-anak Indonesia sekarang karena telah banyak tayangan-tayangan di televisi ada kekerasan terhadap anak-anak, kekerasan seksual terhadap anak-anak, dan belum lama ada aku dapat berita ada 7 anak SD yang terjangkit HIV karena telah mendapatkan kekerasan seksual dari seorang laki-laki yang ternyata dia mengidap HIV gitu. Jadi di sini aku sebagai sekarang udah jadi orang tua. Udah jadi orang tua. Udah punya anak, di sini aku jadi lebih lebih waspada karena jujur aja nggak bisa tidur dengan adanya hal-hal seperti itu gitu. Anakku gimana nih nanti harus maaf, Rian anaknya cewek atau cewek? Iya. Sama Dan di kayak sini saya, aku sebagai orang tua harus punya tanggung jawab yang besar untuk mendidik anakku dengan tontonan yang sesuai dengan umurnya, dengan lagu-lagu yang pas dengan umurnya usianya, juga, dengan usianya. Ya semoga gerakan kemarin di tanggal 20 November karena memperingati Hari Anak Universal bisa menyadarkan masyarakat bahwa sangat penting kita sebagai orang tua harus benar-benar menjaga anak kita, menyayangi anak kita. Komedian, biasanya Dian Sastro kalau main katanya serius gitu. Cuma kalau di sini dia mainnya gokil. Gokil banget tau gak sih? Asik. Tapi sekarang kita kembali lagi sama teman-teman kita di sini, kita berikan tepuk tangan dong. Rian Masih sama Vivi ya. Ngomongin masalah anak-anak ini sebenarnya memang penting sekali karena mereka adalah masa depan bangsa Indonesia. Iya dong. Vivi juga generasi penerus bangsa. Vivi pun juga mengalami sendiri ya ketika anak ini kan benar-benar sesuatu yang harus diperjuangkan banget gitu. Harapannya Vivi sendiri buat anak nih sekarang apa untuk anaknya Vivi? Ya harapannya sih yang pastinya saya pengen menyekolahkan setinggi-tingginya walaupun punya status HIV. Betul. Karena kan kalau kita punya status HIV bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang yang hebat ya gitu. Karena kan memang kan kalau orang beranggapan bahwa anak yang status HIV itu bisanya hanya di rumah, nggak usah di sekolah. Ya kan intinya kalau disekolahkan mendapatkan stigma di sekolah. Kalau sekolah setinggi-tingginya pasti orang menjudge itu cuma HIV doang gitu kan. Yang pastinya saya sih berharap bahwa walaupun sudah HIV tetapi saya pengen anak saya tetap
mendapatkan kehidupan yang layak seperti yang lain itu ya. yang kita inginkan. Nah, kalau bicara soal anak-anak, ada satu figur di Indonesia ini ya yang sangat concern sekali masalah anak-anak. Betul, Aku Kak. gak sebel sebenarnya sama dia. Kenapa? Karena sampai sekarang masih dipanggil kak gue dan panggil om sama orang-orang. Kak Seto. Macet lagi, gara-gara si kamu lewat. Macet lagi, gara-gara si kamu lewat. Komo, ya Allah si Komo. Kak Seto di sini boleh Kak Kak? Seto, di sini ya. boleh duduk di sini. Vivi bergabung Nah, di sana iya. sama Ayu. Boleh di sini Ayu sama kita ya kan? Apa kabar si Komo Kak? Boleh. Wele Kak Seto. Maaf ya, untuk pertama ini saya pertanyaannya pribadi banget ini. Resep awet mudanya apa Kak Seto? Hidup sehat kayaknya. Ya selalu penuh rasa syukur. Itu yang terpenting ya. Selalu tersenyum dan olahraga tiap pagi. Lihat, Itu aja. lihat Kak Seto tuh kayaknya hidup tuh adem banget gitu ya. Kayak nggak pernah punya masalah gitu Pak. Iya. Gak kayak lihat Bapak kayaknya aduh pusing banget pala saya. Makasih banyak ya. Oke, kita ngomongin masalah tadi ini nih, parental control movement. Di sini kita lihat ya. Save our children. Kak Seto, Ya. sebenarnya saat ini seperti apa sih kondisi anak-anak di Indonesia secara keseluruhan ya? Iya, kalau memang boleh dikatakan jujur, memang masih terperangkap dalam berbagai tindak kekerasan. Masih banyak ya? Sebagai contoh begini, data dari Komnas Anak, dari KPAI maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu 1 tahun kekerasan terhadap anak hanya sekitar 2.500, 2.006, di bawah 3.000. Nah, pada waktu saya bertemu dengan aktivis perlindungan anak dari Inggris, beliau mengatakan di Inggris yang jumlah penduduknya sekitar 65 juta saja, itu setiap tahun ada 300.000 kekerasan terhadap anak. Karena apa? Karena mereka berani melapor. Nah, mereka menduga di Indonesia ini seperti fenomena gunung es gitu. Jadi yang dilapor tuh hanya di pucuknya saja. Belum jauh di bawah sana, di pelosok-pelosok dari mulai Sabang sampai Merauke itu penuh kekerasan yang tidak berani diungkap. Apalagi kekerasan seksual ini sering dianggap aib, memalukan keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang pelakunya adalah orang-orang terdekat juga, kadang kakek, paman atau tetangga dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang tidak terungkap ke permukaan. Nah, ini yang harus berani dibedah bersama-sama, dan salah satunya adalah memberdayakan para orang tua menjadi orang tua yang profesional, yang juga mendidik anak dengan kekuatan cinta, bukan dengan cinta pada kekuatan atau kekerasan. Luar biasa tuh. Ayo, kamu udah merasa belum sebagai orang tua yang profesional berbilkis? Kalau profesional sih belum ya, karena saya tidak sepenuhnya menjaga Bilkis di rumah, karena saya juga harus bekerja gitu. Jadi ya semuanya untungnya saya masih punya orang tua yang selalu care dan peduli sama Bilkis. Jadi setiap saya pergi mereka 24 jam pasti selalu membantu saya untuk menjaga Bilkis. Jadi saya lebih ngerasa aman dibandingkan saya ada babysitter gitu atau mungkin sama orang lain tuh saya nggak bisa gitu. Tadi pernah membentak nggak? Nggak pernah. Sayang banget saya kasih Membentak jangan, boro-boro menjewer membentak. jangan. Jadi Itu yang penting. bahkan tindakan seperti membentak, menjewer, misalnya itu tetap- masuk ke gudang dihukum seperti itu tuh Itu juga nggak baik ya. Itu termasuk kekerasan terhadap anak ya. Rian Kalau dengan gimana dong? kekuatan cinta, kenapa tidak dengan cara yang lebih sabar, ramah, Iya. begitu? Kalau Rian ke anak gimana misalnya nih? Ya seperti kata Kak Seto waktu itu, kalau misalnya namanya capek kan kadang kita suka dilampiasin ke anak kadang-kadang. Kalau bisa kalau marah jangan marah, tapi misalnya dinyanyiin aja gitu. Kalau suruh tidur, Ralia cepat tidur. Ya iya, bapaknya penyanyi enak banget suaranya ya, anaknya nurut. Kalau gue ntar ke anak gue, nah tepat tidur, dia bangun masa. Papa diam papa. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin gitu lah, anak kecil gimana sih Bapak? Cuma ngomongin masalah lagu ya, ini ternyata ada Fiza teman kita di sini yang juga menciptakan satu lagu ternyata ya untuk tema yang untuk anak-anak nih sebenarnya. Kegelisahannya apa sih Za tentang kondisi anak-anak sekarang ini sebenarnya? Nggak, kebetulan aku belum punya anak Mas Indra. Belum punya ya? Belum, jadi dan nggak punya adik sama sekali atau kakak. Oh, jadi sendirian gitu? Sendirian dan Tunggal. Iya, dan kalau lihat anak kecil tuh sayang, gampang akrab juga gitu. Jadi sedih aja, dan kebetulan nih keluargaku sendiri tuh dewasa sejak dini seperti judul laguku gitu. Masih kecil udah tahu banyak hal yang belum saatnya lah gitu ya, harusnya ya adik-adik aku sebenarnya. gitu. Jadi makanya terciptalah lagu itu gitu. Dan akhirnya menginspirasi Rian untuk
bikin gerakan ini bareng kita semua. Oh, jadi sebenarnya ini akhirnya bisa berkumpul karena sebuah lagu. Karena lagu ini. Yes. Ini berawal dari aku sudah punya anak, terus tiba-tiba Fiza kebetulan adalah teman kecil. Oh, teman kecil terus masih dari kecil banget. Dari segini nih. Segini botol minyak angin. Kata dia semut, tahu segitu. Kecilnya juga segini kali. Ya, jadi masih kabar-kabaran sampai sekarang, terus tiba-tiba dia ngasih tahu, gue ada lagu gitu. Judulnya Dewasa Sejak Dini, dan tiba-tiba aku merinding dengerinnya. Maksudnya ketika ada satu musisi yang begini kan penampilannya, tapi ternyata dia bisa bikin lagu yang menyentuh banget gitu. Karena hatinya lembut, jujur aja, Hatinya lembut, iya, nggak kayak dari luarnya. jujur aja aku sendiri kangen banget sama lagu anak-anak yang kayak dulu, kayak ada lagu. Muda-mudi zaman sekarang, pergaulan bebas niat, tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Lala, come on, hey, la 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 la. Hati-hati, la 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 la. La 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 la. Tapi sayang banyak salah jalan. Tapi sayang banyak salah jalan. Selamat datang di Ada-Ada Aja Seru. Pemirsa, lihat. Ayu Ting Ting, penampilannya berubah banget. Ya, ini tadi lagi iseng dikerliin sama ibu, rambutnya ya udah dikerliin. Cantik ya, cantik ya. Cantik gini. Wow. Cantik kok belum laku juga sih. Ya Allah, jahat banget. Indra nggak boleh gitu. Juga ganteng-ganteng belum laku. Gimana kalau kita bareng aja sale? Ya. Midnight sale ya. Oh, baju biar kali laku. gue di sel. Tapi lihat nggak sih hari ini ada yang berbeda dari penampilan kita karena kita mengenakan pita merah ini ya. Pita merah itu artinya masa orientasi siswa sekolah, bukan? Beda lagi kak, bukan. Itu zaman dulu. Jadi ini ya karena hari ini tanggal berapa coba? 1 Desember merupakan hari AIDS sedunia. Oh, Nah, iya. jadi kita harus lebih aware lagi, kita cari tahu lebih banyak lagi karena yang penting itu adalah menjauhi penyakitnya, Betul. bukan orangnya. Betul, mencegah semua penyakitnya ya. Setuju banget. Nah, kira-kira seperti apa ya kalau misalnya kita mungkin tidak terbayang gitu ada di antara keluarga, teman atau kerabat dekat kita yang mungkin terkena penyakit ini. Tapi sekarang kita akan hadirkan seseorang yang luar biasa sekali perjuangannya sebagai seorang pasien yang punya HIV juga. Tetap semangat ya. Tetap semangat, langsung kita undang aja Vivi untuk bergabung bersama kita di sini. Vivi! Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah sehat. Kenalin ini Ayu. Sebagai bintang tamu, boleh memilih buah dulu. Kamu mau makan apa, Vi? Anggur, jeruk, pisang? Biar nggak ribet. Jangan makan pisang kalau lagi hujan-hujan, Pak. Ngeri sakit perut Oh iya takutnya. betul, anggur aja boleh silakan Pikirannya. Vivi. Tuh. Ini biar sehat dong. Nah ya, Vi, satu hal nih. Kesehatannya sekarang baik-baik aja ya, alhamdulillah ya. Baik. Baik-baik aja sehat. Menurutnya Minum gitu dulu, tadi. minum dulu. Lagi bintang tamu disuruh Bapaknya ribet makan. banget sih, orang baru datang disuruh makan buah. Biar enak ngobrolnya Orang dong. bintang tamu datang kasih duit. Ide. Mana sih? Makanya penonton tuh datang kasih duit. Bala-bala. Bala-bala. Vivi kelihatannya sehat banget. Alhamdulillah Sejak sehat. kapan sebenarnya tahu bahwa Vivi terjangkit AIDS? Saya terinfeksi HIV itu sudah 12 tahun. Sejak 12, oh 12 tahun yang lalu. Jadi udah tahu dari 12 tahun. Dari tahun 2002. 2002. 2002. Maaf kalau boleh kita tahu ini kenapa waktu itu? Ya apa ya, kebetulan suami saya seorang pecandu, pemakai narkoba, dan saya taunya justru dari anak saya, bukan dari suami saya. Dari anak? Kok Bagaimana bisa? ceritanya? Gimana ceritanya? Ya nggak, awalnya memang saya kawin sama seorang pecandu, tetapi saya tidak tahu dia terinfeksi HIV. Dari awal pacaran memang saya bicara tentang status HIV-nya, tetapi memang suami
tidak berterus terang kepada saya bahwa dia seorang HIV. Iya. Iya. Dari anak kemudian Terus tahu? akhirnya saya supaya suami saya tidak memakai narkoba lagi dan tidak fokus terhadap pemakaian jarum suntiknya, akhirnya saya inisiatif untuk mempunyai anak. Punya anak, setelah itu pada saat punya anak itu baru Vivi tahu. Jadi Kalau ingat awal-awal lagi di belakang, apa ya? Justru apa sih mengingatkan dari awal perjuangan aku seorang ibu menghadapi situasi sudah terinfeksi HIV sampai anak saya kena. Tapi perjuangan nggak sampai di situ. Saya sebagai ibu, saya menunjukkan bahwa saya harus bisa. Salah satunya adalah saya fokus terhadap kesehatan anak saya. Iya. Pada saat anak saya masuk rumah sakit dan selama 6 minggu dirawat dan ada perbaikan. Ada perbaikan dan dokter memutuskan untuk saya berobat. Iya. Anak saya pada saat itu saya sudah dirawat pada saat itu, kondisi sudah cukup membaik dan dia masuk pengobatan sampai akhirnya saya drop, Mas. Saya drop, saya masuk di rumah sakit. Waktu itu Cipto, saya hampir selama 6 minggu dirawat di sana. 6 minggu. Dan kondisinya jelek banget. Iya. Yang pada saat itu bisa membuat Vivi bertahan apa? Ya kan anak. Karena anak. Iya, karena anak saya sembuh secara hilang HIV tidak. Iya. Tetapi anak saya mulai angsur-angsur membaik, pulih, gemuk setelah pengobatan dan dokter menganjurkan supaya saya tetap fokus di anak dan pengobatan. Akhirnya saya mau punya motivasi. Oh, ternyata kalau AIDS diobatin, walaupun sampai sekarang belum ada obatnya, tetapi kalau kita minum ARV-nya itu kan sebenarnya menghambat jumlah virusnya. Betul. Tetap bisa bikin sehat. Nah, saya lihat anak saya mulai dari situ, saya lihatin perkembangannya sampai saya punya motivasi anak saya saja bisa sehat, kenapa saya tidak? Akhirnya saya berdua berobat dan sampai sekarang kami alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu, sekarang anak umur berapa? Umur 12, Mbak. 12 tahun. tahun dan sekarang masih dirawat, maksudnya Iya. masih terus tetap dalam mengobat pengobatan kan? Iya, Harus pengobatan ya, terus. pengobatannya. Nah, Ya walaupun memang nggak ditemuin, kita belum tahu obatnya seperti apa, tapi kan yang namanya usaha ikhtiar harus tetap dijalanin ya. betul sekali. Nah, ketika kita bicara soal HIV/AIDS, terkadang masih Hargai anak kita karena dengan kita menghargai anak-anak kita, suatu saat orang tua juga akan dihargai oleh anaknya. gitu, penting banget. Sejak kapan sih sebenarnya Rian concern masalah anak-anak ini? Biasanya kan ada triggernya nih ya, sesuatu yang bikin oke, ini kayaknya saatnya untuk bergerak. Kalau Rian Iya. sendiri kapan? Sejak punya anak, karena waktu itu pas aku lagi main sama anakku gitu kan, aku bingung lagu apa yang pas buat anakku ya gitu. Sekarang udah nggak ada ya lagu anak-anak Akhirnya ya? aku Ada. harus Abang tukang bakso. nah akhirnya Itu zaman dulu. lagu lama lagi, jadi akhirnya aku Iya. harus dengerin lagu-lagu misalnya Pelangi-Pelangi, Dudi dudi dam dam. Aduh di dam. Kamu makannya apa? Pete. Ya pete. Pete. Benar ya, tapi sekarang ini jarang Iya. sekali ya. Jadi hiburan sekarang untuk tuh anak-anak. banyak anak-anak yang dewasa sejak dini. Nah, Benar. betul. Gitu. Benar, Karena benar, ada benar. ya mau nggak mau kalau anak-anak kan sebenarnya dia merekam apa yang dia lihat, apa yang dia dengar kan. Iya, betul. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya justru ke orang tua. Orang Jadi tua. bukan anak-anak yang disalahin, tapi orang tuanya harus benar-benar harus tanggung jawab untuk ya dengerin anak-anak yang lagu-lagu yang pas. Terus Iya. lihat tayangan-tayangan juga harus yang Benar. Tapi kadang kan sesuai. kalau di sekolah gitu ya kan kita kadang suka nggak bisa ngontrol gitu kalau mereka lagi main sama temen-temennya juga kan, apalagi Iya, anak-anak bener. SD sekarang laganya udah pada kayak tengil-tengil banget kan. Aduh, bukan lagi. ya mungkin itu bisa dimulai dari di dalam rumah sih. Kalau kita mendidiknya baik, terus kita mengarahkan juga baik. Iya. Mudah-mudahan saat dia bersosialisasi di luar, Dia tahu. juga akan bersikap baik dan terhindar dari dibully sama teman-temannya. kayak gitu. Temennya. Ya kayak temenku ada yang cerita ya, anaknya nih masih pre-K, maksudnya masih TK. Nyanyinya sakitnya tuh di sini gitu. Di dalam Itu karena- sakitnya karena selingkuh. Ditanya dong, emang selingkuh itu apa, Dek? Nggak tahu gitu Udah, katanya. itu dia, itu bukan salah anaknya kalau menurut Salah aku. orang tuanya. Salah orang tuanya. Jadi Oh. harusnya saat ada lagu yang Itu tidak kan di pas TV dengan ya. saat ada lagu yang pas yang nggak pas dengan usianya dia ya harusnya Harus dikasih diganti tahu. atau Benar. dikasih tahu Jangan gitu. gitu. Nah, ntar kalau salah denger lagu kayak ini nih, Miss Sosialita. Duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri dam, duri duri dam dam, duri duri
otomatis langsung saya bangun berdiri kayak pengen nyeksa dia gitu. Jangan ibu, jangan ibu. Bentar, Jangan hari dong. ini Bayu rambutnya kayak ibunya Vicky loh, keriting-keriting. Hei. Barangan lo. Tapi cantik banget loh Miss Sosialita hari ini, lihat tuh. Oh, daripada muka lu tuh Bulu-bulu kayak pelangi biru. warna-warni lo. Enak kan, Bu? Aneh banget lo pakai Iya shadow. bener. Ada apa Miss Sosialita? Aduh bentar Pak, ngelihat Bapak ini mukanya adem gitu ya, salaman dulu lah. Cie. Oh, Kali jawab. mukanya adem. Kan belum baca. Ya enggak tadi ke Oke ini. Pak, seperti biasanya Miss Sosialita akan mengkorek-korek nih fakta dari Pak Rian Demasif. Ayo di fakta ternyata. Cikor, lu kenapa semangat banget, lu seneng banget kayaknya sama Ayah lo. Dijodohin aja, dijodohin kawin. Pak, Cikor kalau setiap Ayah, wow, begitu-gitu loh. Emang, Ya, silakan. Rian Apaan Egi sih ini Pradipta gini mulu? atau dikenal sebagai Rian Demasif, Ya. lahir di Yogyakarta 17 November 1985. Oke. Salah. Terus siapa yang Yang ngasih bener tahu? kapan? Lu gue tanya. Tanggal dan bulannya benar, tahunnya yang salah. Tahun berapa? 86. Oh, 86. Ini tadi dia nyebutnya berapa? 85. 85. Oh, lupa lu gue kayak 85. Salah. Nggak salah. Sebutin satu lagi deh. Ada lagi nggak? Yang kedua. Rian memiliki koleksi piringan hitam di rumahnya dan dia ini katanya sangat takut sekali sama waria. Salah. Kalau piringan hitam benar. Kalau waria nggak takut sih. Salah. Merinding aja. Merinding. Oh, salah. Orang waktu itu warianya cerita kok ketemu Pak Rian sama dia lari. Lah kalau tahu kalau warianya lu temenan Kalau sama warianya dia. Oke, nih ya. Di sini kita sudah kehadiran orang-orang sangat luar biasa sekali dan kita masih ngomongin soal anak-anak nih, bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari hal-hal yang buruk di sekitar lingkungannya. Nah, kalau ngomongin masalah anak-anak, ada satu orang yang beneran deh ini dari saya masih kecil sampai sekarang nggak berubah wajahnya. Ngefans. Ya, Saya ngefans jadi ngefans bener-bener banget. sampai saya punya anak masih Begitu, masih wajahnya seger, begitu ya aja kan, dan ya. masih concern sama urusan anak-anak. Ya. Siapa sih dia? Jangan kemana-mana, tetap di ada-ada aja. Seru. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang dari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Seru bersama saya Indra Herlambang dan Ayu Ting Ting yang makin lama makin cantik aja nih orangnya. Nah, beneran. Iya cantik lah anaknya Bapak Rojak. Minuan asal Depok. Lama-lama bener-bener kayak gue kayak tukang monyet. Tik-tik diiringin mulu pakai gendak. Tapi bentar, udah nonton belum tuh filmnya Dian Sastro yang baru? Belum. Bagus banget Ayu. Harus nonton ya? Oh, harus. Tapi mas nontonnya sama siapa? Usaha. Nih, ini berarti minta tolong nih untuk ditemenin nonton. Ayo Ivan Gunawan ajakin. Pokoknya jangan lupa nonton ya 724 yang main ada Dian Sastro, ada juga Lukman Sardi. Seru banget, bagus banget. Di Twitter lagi rame tuh semua orang ngomongin katanya lucu dan menyenangkan filmnya. Pokoknya Bintang kecil naik-naik ke puncak gunung. Iya. ambilkan Sekarang ini bulanmu. iya, benar. Sekarang ini emang udah sangat kurang dan tiba-tiba sahabat saya waktu kecil bikin satu lagu yang unik banget dan lucu banget. Mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan kita sama lagu anak-anak gitu. Sebentar, kalau gitu kenapa nggak The Massive tiba-tiba bikin album khusus anak-anak gitu? Mungkin nggak? Itu dia kan kadang Iya dong, bisa aja kan tiba-tiba menciptakan lagu-lagu buat anak-anak gitu. itu dia kan inspirasi kan selalu datang dari mana aja ya. Dan sekarang inspirasi datang dari sahabat kecilku sendiri gitu. Jadi dari situ akhirnya kita semua berkumpul ngajak Kak Seto, ada Mbak Tika Bisono, ada Bang Aris Merdeka Sirait, terus ada beberapa
pencipta lagu anak-anak dulu ada Papa Tibop waktu itu. Oh iya, Papa Tibop. Iya. Iya. Benar-benar itu merinding banget sih waktu kita turun ke jalan dan menyalakan lilin, di mana kita menyuarakan tentang kita harus menjaga anak-anak kita karena kita prihatin dengan kondisi anak-anak sekarang. Itu luar biasa banget rasanya gitu. Keren banget ya, gerakan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau Vivi sebagai ibu, ya kan, sebagai ibu, sebagai aktivis juga gitu ya, berarti kan melihat gerakan ini gimana pendapatnya? Ya apa ya, cukup bagus ya karena memang kekerasan seksual pada anak bener kata Pak Kaseto, sebenarnya banyak banget yang di pelosok-pelosok Kadodaria sebenarnya yang merasakan itu tapi tidak berani melapor. Dan itu sampai kalau tahap sampai kena AIDS itu kan ya Allah kasihan banget ya. Karena kan apa ya, anak ini kan sebagai penerus bangsa. Kalau seandainya dia terinfeksi HIV AIDS, gimana nanti ke depannya? Karena kan masa-masa yang harus mereka dapat itu kan sebenarnya kasihan lah ya. Masih sekolah tinggi, tetapi kalau sudah ada infeksi seksualnya saja, buat mereka sekarang jadi minder. Karena benar, banyak banget ya kalau aku lihat kasus-kasus sekarang ini, anak terinfeksi HIV saja itu orang tuanya tidak pernah mau memberanikan diri untuk buka status. Baik di sekolah atau di masyarakat. Karena pas stigma itu masih ada. Dan satu pentingnya itu adalah pendidikan seks usia dini. Itu sangat penting. Kita bisa mengajarkan tentang seks. Misalnya tidak melakukan itu, tetapi kita mendidik anak kita supaya kita tahu ini semua bentuk kelamin, batasan yang mana. Kamu boleh melakukan itu kalau setelah menikah. Karena gini, kadang itu di Indonesia menjadi tabu, tetapi kan sekarang anak zaman sekarang tuh pinter. Dia bisa buka film blue di internet, tetapi dia mencoba di orang lain. Betul. Jadi lebih baik dari orang tuanya gitu ya, mendapatkan semua informasi. Pendidikan awal pasti dari orang tua ya. Setuju banget. Saya penasaran deh sama lagunya seperti apa ya yang dari Viza tadi sama Rian. Tapi nanti kita dengerin ya, karena itu jangan kemana-mana dong. Tetap di Ada Aja. Macet lagi, gara-gara si komo lewat. Macet lagi, gara-gara si komo lewat. Macet lagi, ku kan selalu ada untukmu. Jangan kau bersedih. Emang enak lo, tadi lo ngata-ngatain gue, kualat ya lo nyanyi di batu tengah. Sorry, nggak boleh gitu dong. Kita nggak boleh galak-galak. Mas Tarmizi yang bener dong, Mas Tarmizi nyanyinya. Biarin. Ngapain lo mau nyanyi lagi? Gak apa-apa. Oke. Kembali lagi di Ada Aja. Yuk, kalau Ayu kan udah punya Bilkis ya, udah ngerasain jadi orang tua. Tapi walaupun begitu, aku juga udah pernah ngerasain bagaimana repotnya jadi orang tua. Karena ponakan gue 12. Oh banyak ya Om. Ponakan gue 12, selusin. Om Indra banyak ponakan. Maaf, nggak dipanggilnya Om. Apa? Bro. Oh serasa muda ya. Biar muda nanti kan terus. bentar lagi 13 sama anaknya Om Indra. Bentar lagi mau nikah. Amin ya Allah. Kenapa dia nggak bilang-bilang Kak Seto? Udah siap undangan udah. Undangan udah ada, catering udah ada, tempat udah ada. Pengantennya, tentatif. Nggak boleh ngomong gitu. Belum. Sudah disediakan. Tenang, kita tunggu aja lah ya. Tapi kayaknya nih ya, saya harus belajar banyak dari teman-teman di sini yang sudah punya anak nih. Bagaimana caranya untuk menjaga supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak seutuhnya. Yang punya dunia ceria, yang nggak dewasa sebelum waktunya. Kak Seto, yang paling penting sebagai orang tua yang dikontrol ini apa? Kan ini parental control movement. Apa yang harus kita kontrol sebagai orang tua? Ya, emosi masing-masing ya. Jangan mudah tadi meledak, mudah marah dan sebagainya. Dan memosisikan anak bukan sebagai komunitas kelas bawah, lalu orang tua sebagai bos atau komandan. Tapi justru menjadi sahabat yang paling akrab dengan putra-putrinya. Kak Seto, saya pengen nanya, kalau misalnya kayak kita gemes gitu sama anak. Gemes kan saya suka yang sampai kayak gitu banget gitu Kak Seto. Lucu banget sih. Anak siapa sih? Bukan. Anak siapa? Kalau itu Bapak marah-marah, itu gimana Kak Seto? Itu boleh kayak misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Iya, artinya jangan sampai menimbulkan anak jadi ketakutan, kesakitan dan sebagainya gitu. Dicubit, digemesin gitu, tapi akhirnya malah nangis, malah itu termasuk kekerasan terhadap anak sebetulnya. Nah, kalau Rian nih, salah satu bentuk kontrol juga dari orang tua itu pastinya adalah menjaga apa yang
boleh dilihat, boleh didengar, boleh dilakukan oleh anak-anak. Kalau Rian sekarang buat anak-anak gimana jadinya? Ya kan kebetulan aku kan sebagai musisi selalu membuat lagu-lagu yang memang sesuai dengan apa yang aku rasain. Nah, karena sekarang udah punya anak, jadi karena lagunya The Massive kan banyak yang patah hati juga, tapi ada yang cinta-cinta juga. Jadi anakku juga nggak boleh kalau dengerin lagu-lagu. Jadi sesuai sama kalau misalnya Jangan Menyerah boleh. Jangan Menyerah boleh. Atau lagu-lagu anak-anak misalnya, yaitu aku kadang sekarang lagi koleksi piringan hitam, aku dengerin piringan hitam yang lagu anak-anak semua gitu-gitu. Jadi lebih ke ngejagain dari lagu-lagu, terus dari tayangan-tayangan yang memang pas untuk dia gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau lagi nonton TV juga ditemenin tuh anak-anak ya. Tahu mana yang harus ditonton, mana yang enggak. Kan suka ada gitu kan, bimbingan orang tua. Kan aku kan sering ninggalin juga. Jadi aku serahkan ke mamanya juga, jadi harus selalu kontrol setiap saat. Dak, harapannya untuk masyarakat kita nih, terutama buat anak-anaknya ke depannya seperti apa sih sebenarnya pengennya? Kalau menurut saya harapannya untuk ini adalah tugas kita bersama sih. Nggak perlu nunggu